Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ini ada yang bertanya di samping Ana Ustazah secara langsung. Inggih, monggo silakan. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya Ummu Hasan Ustazah. Monggo silakan Ummu Hasan. Nah, jadi gini Ustazah, bagaimana sikap seorang anak apabila jadi ibunya itu sudah tua, terus beliau itu kadang suka ngajak ngobrol, tapi obrolannya itu agak negatif ya, maksudnya kadang ngomongin tetangga ini, tetangga itu, terus nah itu sebagai kalau misalkan anaknya itu menasehati, misal ibu gini, nanti ibu itu kadang bisa marah responnya. Nah itu sih sang anak harusnya bagaimana Ustazah kalau misalkan diam, apakah berdosa? Karena kalau misalkan pas ibunya lagi ngomong, si anaknya mau nasehatin, kadang ibunya responnya kamu ini nih gitu, kadang-kadang marah kayak gitu Ustazah. Itu aja Ustazah pertanyaannya. Jazakillah khairan. Wa iyaki fa jazakillah khair. Teman-teman jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum saya menjawab pertanyaan Ummu Hasan, maka izinkan saya untuk memberikan busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini masih diberikan amanah oleh Allah dengan keberadaan seorang ibu. Kenapa? Karena ketika ibu kita ada di samping kita, maka kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk berbakti kepadanya. Kesempatan untuk bisa berbuat baik sebelum ia meninggalkan kita. Kesempatan untuk kita minta doanya. Karena doa ibu itu mustajab. Ya, jadi bersyukur dulu. Alhamdulillah. 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 Dan berbakti kepada kedua orang tua itu sebuah perjuangan. Ingat yang tadi saya katakan, bahwa kita di dunia itu bersyukur tanpa tapi, sabar tanpa henti, dan berjuang tanpa cuti. Ketika kita diberikan seorang ibu, maka kita wajib untuk berbakti kepada ibu kita selagi kita belum menikah. Ya, dan kalau kita sudah menikah, kita sebagai seorang wanita, maka bakti kepada suami lebih diutamakan. Dan Allah ingin mengetahui seberapa sabar kita ketika menghadapi seorang ibu. Saya paham bagaimana kondisi orang tua. Orang tua itu ternyata ketika usianya semakin bertambah, maka akan kembali seperti anak kecil. Perasaannya mudah sensitif. Ya, maka saya dan suami ketika menghadapi sesuatu dari orang tua kami, sesuatu yang tidak kami harapkan, ya, sesuatu yang membuat kadang kami harus mengelus dada, maka saya dan suami saling mengingatkan, istriku, kita akan menua. Suamiku, kita akan menua, maka bersabarlah. Ya, jadi pertama bagi teman-teman yang saat ini diberikan amanah orang tua, bersyukur. Yang kedua bersabar. Karena memang yang namanya orang tua itu ya sifatnya nanti akan balik seperti anak kecil lagi. Nah, yang ketiga nih, kalau kita sudah mengetahui bahwa misalnya riba itu sebuah dosa, kemudian kita diberikan orang tua yang curhat, cerita. Memang kan udah kayak anak-anak lagi kan teman-teman. Iya enggak? Coba, teman-teman ingat enggak? Waktu dulu kita masih anak-anak, kan kita hobinya cerita tuh. Ya, saya tuh sering banget di sini kalau pas lagi denger anak-anak baru sampai kelas gitu ya. Mereka cerita banyak ke ustazahnya. Ya, ustazah kemarin tuh saya gini-gini, kemarin gini-gini. Wah, Masya Allah, ceritanya nggak habis-habis. Sama orang tua juga suka cerita ke anak. Nah, kalau ternyata cerita yang kita dengarkan itu sudah masuk ke dalam dosa, misalnya riba, maka hendaklah kita sebagai seorang anak mengalihkan kegiatan orang tua kita. Ya, orang tua tuh kayak anak kecil lagi, harus banyak dikasih kegiatan yang bermanfaat. Dan orang tua itu kadang bingung mau ngapain, sama kayak anak kecil. Anak kecil juga bingung mau ngapain. Saya punya anak di sini walillahilham, ya. Masih kecil, ada yang masih kecil yang ketiga nih. Itu kalau sudah selesai berkegiatan dia nanya lagi,
Terus aku ngapain, Mi? Terus aku ngapain? Gitu ya. Nah, coba anak-anak ya yang masih punya orang tua, coba buat kegiatan untuk orang tuanya. Ya. Buat kegiatan untuk orang tuanya. Kira-kira apa ya? Sehingga ibu tuh nggak banyak cerita, gibahin orang gitu. Kasih kegiatan. Ya. Entah itu PR ya. Jadi saya tuh ada di Jogja itu ada ini. Ada orang tua, ya jadi kumpulan komunitas simbah-simbah. Belajar sama salah satu syekho dari Yaman. Nah syekho ini suka ngasih PR. Termasuk di dalamnya ibu mertua saya belajar juga. Saya lihat, Masya Allah ya, orang tua tuh kalau dikasih PR tuh seneng. Sama kayak anak kecil lagi. Jadi sibuk ngerjain PR. Nah itu tuh, coba. Tapi tentunya ya, PR ini disesuaikan dengan kondisi orang tua. Jadi gitu ya teman-teman. Kadang memang betul kalau misalnya orang tua tuh kita beri nasihat tersinggung ya. Kenapa? Karena mereka mengira kita itu masih seperti kencur, bau kencur ya. Seperti anak-anak. Ya, dan hati-hati kalau memberikan nasihat kepada orang tua itu berbeda dengan kita memberikan nasihat kepada teman. Ya dipilah-pilih kata-katanya, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah untuk orang tuaku. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari bermaksiat kepadamu. Ya Allah, sibukkan orang tua kami dengan ketaatan kepadamu. Terus tuh doain. Ya. Dan kita arahkan orang tua kita untuk menghabiskan waktu-waktunya kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau diajak ngobrol sudah nyerempet-nyerempet nih ke ngomongin orang, kita bilang, ayo Bun, ayo Mah, ayo Mi, kemana yuk? Gitu misalnya, ayo dikasih kegiatan lain. Sehingga nanti kan stop ngomongin orangnya, gitu ya. Nanti kalau udah mau lagi ngomongin orang, kasih kegiatan lagi. Semoga dengan ini menjadi solusi bagi orang tua kita untuk tidak menggibahi saudaranya. Begitu teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.